Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat bunda-bunda yang sedang hamil atau menantikan kehamilan. Tetap semangat ya. Kali ini saya mau bagiin momen USG saat hamil di Devisa. Ini USG pertama di trimester pertama di kehamilan pertama. Jadi saat pemeriksaan dokternya itu ngejelasin secara detail pemeriksaan fisik bayinya. Kemudian denyut jantung janinnya juga. Nah, dokternya di sini nunjukin bagian-bagian tubuh bayi yang baru mulai bertumbuh dan berkembang. Nah, pada saat USG yang pertama ini, usia kehamilan saya baru memasuki umur 3 bulan atau sekitar 12 minggu. Berat janinnya baru 86 gram, jadi masih sangat-sangat kecil banget. Dan tentunya secara fisik belum betul-betul sempurna. Nah, pada saat pemeriksaan ini dokternya itu ngasih prediksi kalau bayinya itu jenis kelaminnya cewek, tapi ini masih sekedar prediksi. Dan alhasil penasaran dong, beneran cewek apa cowok? Soalnya belum begitu kelihatan. Nah, di sini juga dokternya ngasih tahu tafsiran persalinannya jatuh di tanggal dan bulan berapa. Intinya di trimester pertama ini kita itu harus benar-benar menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang bergizi agar bayi kita itu bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Kita lanjut pada pemeriksaan USG di trimester kedua. Oke, lanjut untuk pemeriksaan USG pada trimester kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar saya makin semangat bikin videonya. Nah, di trimester kedua ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan USG. Yang pertama itu adalah perkembangan bayi dalam kandungan. Nah, di trimester 2 ini otomatis bayi sudah berkembang dengan pesat. Yang kedua itu ukuran bayi. Ukuran bayi di sini itu bisa dilihat dari berat badannya bertambah atau enggak. Kemudian yang ketiga itu posisi plasenta. Nah, posisi plasenta ini sangat penting. Jangan sampai plasenta ini menghalangi jalan lahir. Makanya kita harus sering-sering konsul. Kemudian yang keempat itu ritme dan detak jantung bayi. Ini juga sangat penting untuk mengetahui bayi dalam kandungan kita itu dalam keadaan sehat atau tidak. Kemudian yang kelima itu jumlah cairan ketuban. Nah, pada saat pemeriksaan jumlah cairan ketuban ini saya agak sedikit kaget, soalnya dokternya bilang ketuban saya itu sedikit, tapi dokternya menyarankan untuk minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan gak boleh ngangkat beban berat. Nah, yang terakhir ini adalah jenis kelamin bayi. Karena di trimester pertama belum begitu kelihatan, di trimester kedua ini baru terlihat jelas jenis kelaminnya. Dan alhasil ternyata jenis kelaminnya emang beneran cewek. Padahal aslinya pengen bayi cowok sih. Tapi gak apa-apa lah ya, bayi cewek juga gak masalah. Yang penting sehat lahir batin. Intinya selama hamil kita harus sering-sering konsultasi ke dokter untuk mengetahui pertumbuhan janin kita, untuk mengetahui pula kelainan-kelainan yang terjadi pada bayi kita. So, kita lanjut pada pemeriksaan USG pada trimester ketiga. Oke, di trimester ketiga ini ada 5 informasi yang harus kita tahu pada saat USG. Yang pertama, lagi-lagi monitoring pertumbuhan bayi. Karena ini kehamilan tua,
otomatis pertumbuhan bayi kita itu juga cukup pesat. Kemudian yang kedua, mengecek volume air ketuban. Nah, kebetulan air ketuban saya udah normal karena mengikuti anjuran dokter sebelumnya untuk minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan pastinya makan makanan yang bergizi. Terus yang ketiga itu letak plasenta. Nah, letak plasenta saya itu letaknya normal, tidak menghalangi jalan lahir. Kemudian yang keempat, mendeteksi kelainan-kelainan pada bayi. Dan alhamdulillahnya lagi Dede Fiza pas USG ini normal semua. Terus yang kelima, posisi janin. Karena ini kehamilan tua, jadi kita perlu tahu apakah kepalanya si Dede ini udah masuk panggul atau belum. Dan alhasil waktu periksa ini sudah masuk panggul, jadi tinggal tunggu Dede Fizanya launching. Dan ini foto Ade Fiza pas lahir.